Yang belum kalau di Kementerian Sosial itu perlindungan sosial, ya. Kaum difabel seringkali terlupakan dalam setiap momen pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan mereka yang serba keterbatasan membuat mereka kerap tidak diakomodir dalam pembangunan, sehingga keberadaan kaum difabel memang sangat penting untuk diperhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Hamzan, salah satu warga Lombok Utara yang berasal dari Dusun Gita, Demung, Kecamatan Gangga. Menurutnya, setiap manusia pada dasarnya membutuhkan hal yang sama. Namun keberadaannya yang terbatas membuatnya lebih banyak harus menerima apa adanya karena tidak bisa berbuat banyak. Ia sangat senang dilibatkan dalam musrenbang kali ini. Pasalnya dengan dilibatkannya penyandang disabilitas seperti dirinya, sangat membuatnya merasa diperhatikan oleh pemerintah. Namun ia berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih bagi mereka agar mereka bisa mandiri seperti orang normal pada umumnya, agar mereka tidak selalu menjadi orang yang dikasihani. Ya, bagi saya sih ya sedikit untuk menambah ilmu dan pengetahuan saya kepada setiap orang ya. Mungkin kan kita diciptakan di dunia kan berbeda-beda kan, ada yang sempurna dan ada yang tidak. Tapi menurut saya setiap orang kan butuh keperluan atau apalah gitu. Kebutuhan ya. Nah kemudian Tapi itu cuman per tahunnya cuman 1.200.000. oh ya. Untuk nah sekarang tahun berapa itu? Kita tahun 2016. Iya, sampai sekarang belum ada. Terima kasih Mas. Harapan saya kepada pemerintah mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi kebutuhannya untuk penyandang disabilitas seperti saya misalnya. Menjaring aspirasi untuk merancang program pembangunan di Kabupaten Lombok Utara melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, mulai dari kaum perempuan hingga penyandang disabilitas atau difabel. Untuk merancang program pembangunan di KLU, Pemda menggelar musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang khusus melibatkan perempuan juga. Di musrenbang tersebut digelar khusus melibatkan warga penyandang difabel. Musrenbang khusus melibatkan perempuan ternyata hasilnya sangat positif. Karena ternyata ada banyak ide, masukan positif, dan penting yang bisa diserap dari para perempuan menjadi bahan dalam merancang sebuah program pembangunan. Hal-hal kecil yang tidak dipikirkan oleh laki-laki ternyata dipikirkan oleh perempuan. Dan juga hal-hal kecil tersebut sangat mendasar, seperti yang dikatakan oleh Hajar Rohani Najmul Akhir selaku Ketua PKK Lombok Utara. Sangat berharap dengan adanya musrenbang pada hari ini yang melibatkan pemuda, pelajar, mahasiswa, disabilitas, dan perempuan akan ada solusi-solusi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari bisa dimasukkan di dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Lombok Utara. Karena tentunya sangat banyak hal yang tidak terfikirkan oleh OPD ataupun bapak-bapak yang ada di dinas, ibu-ibu yang ada di dinas, tentunya bisa terpikirkan oleh anak-anak kita, perempuan, disabilitas, dan para mahasiswa pelajar. Tentunya dengan adanya musrenbang tahun lalu, angka kemiskinan, angka stunting, kemudian angka gizi buruk terus menurun. Kemudian hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dari sisi keagamaan, banyak sekali bermunculan majelis-majelis taklim atau program-program imtak baik yang muslim maupun yang non-muslim. Di samping itu juga kepedulian pemerintah dengan adanya apa yang diusulkan oleh para peserta itu sangat baik sekali, dan itu langsung dimasukkan di dalam rencana musyawarah pembangunan. Pelibatan difabel dalam musrenbang, pemerintah ingin menyerap aspirasi dari kaum difabel dalam menyusun program, sehingga program-program yang dirancang berdasarkan kebutuhan mereka. Ide-ide kreatif dalam merancang program, mulai dari pelibatan kaum perempuan, kaum difabel, dan elemen-elemen lainnya, mengantarkan KLU terpilih sebagai Kabupaten Perencana Terbaik 2 tingkat nasional tahun 2017 lalu, seperti yang dikatakan oleh Yuni Kurniati, Sekretaris Bapeda Lombok Utara. Masih kita bicara pemberdayaan ekonomi, jadi mereview yang kemarin sudah dilakukan, masalahnya apa, kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan hasil diskusi. Kemudian pendidikan untuk perempuan, karena kelemahan perempuan itu di aspek itu, lansia dan disabilitas, layanan kita bagaimana mengoptimalkannya, seperti
seperti kita mengundang Banyuwangi itu menjadi inspirasi buat kita. Ternyata daerah lain wah luar biasa layanannya kepada lansia misalnya. Disabilitas juga sudah ada anggaran tahun ini untuk kebutuhan dasar seperti sembako, kemudian alat penunjang untuk membantu aspek yang menjadi disable-nya. Ya, kita ingin juga bicara apakah kemudian disabilitas yang masih kita bisa dorong untuk bisa lebih produktif, misalnya dengan usaha ekonomi apa yang tepat, misalnya Trigona itu sangat mudah untuk diadopsi lansia oleh disabilitas. Musrembang ini bagian yang tidak terpisahkan dari musrembang reguler Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Kegiatan ini sangat penting untuk bisa merumuskan rencana dan solusi dari berbagai isu krusial terkait dengan konteks pembahasan tersebut. Dengan harapan, melalui saran dan masukan masyarakat, dapat mengakomodir kebutuhan mereka melalui suatu kebijakan yang tepat sasaran. Secara umum, maksud dari pelaksanaan musrembang perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa, lansia dan disabilitas adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berspektif gender dan responsif terhadap kebutuhan perempuan ataupun laki-laki, perlindungan anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.